Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Kembali lagi kita di live trading tanpa baper di Telegram seperti biasa. Harusnya seminggu sekali ya teman-teman ya, seminggu sekali. Tapi ini lumayan cepat ya teman-teman. Jadi terakhir untuk reminder aja buat teman-teman yang mungkin belum kenal TTB atau baru nonton TTB. Terakhir kita ada video live ya. Kita ada live Telegram juga di 4 hari yang lalu, which is itu di hari Kamis, teman-teman ya, di hari Kamis tanggal 9 ya, tanggal 9 Oktober ya, teman-teman ya, tanggal 9 Oktober. Di saat itu saya lagi memberikan market update tentang apakah TTB gagal prediksi top daripada Bitcoin gitu. Nah, di sono teman-teman bisa silakan ya, lihat aja refer to video itu apa yang saya sampaikan terakhir sebelum video hari ini gitu supaya teman-teman dapat konteksnya ya. Nah, first of all ini adalah update selanjutnya ya, update selanjutnya. Dan kenapa kita bisa melakukan update ini secepat itu, karena terjadi yang seperti yang kita bikin di tema adalah week panjang. Nah, pertanyaan orang banyak adalah ini adalah fake bear atau real bear market gitu ya. Kenapa kita bisa tanya seperti itu? Karena beberapa waktu sebelumnya saya selalu ingatin ke teman-teman bahwa jangan dulu masuk spot, jangan dulu masuk spot gitu. Sudah selesai nih, udah target-targetnya udah pada terkena nih. Itu kemarin saya salah satunya ada share di TikTok juga gitu ya, share di TikTok tentang video video apa yang saya ngomongin tentang market gitu. Dan ternyata kita kemarin untungnya kita melakukan update dan kita belum mengubah prediksi daripada top Bitcoin. Kita bisa ngomong sekarang terjadi penurunan yang dalam. Nah, penurunan dalam ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan ya teman-teman ya. Kalau kemarin saya dapat informasi dari teman-teman yang ada di sini juga, ini merupakan liquidation terbesar yang terjadi. Wah, saya harus scrollnya panjang sekali ini ya. Scroll, sorry. Nah, ini adalah liquidation terbesar yang terjadi. eh Gila banget sih, gila banget ya. Ini benar-benar lebih besar dari semua yang pernah terjadi. Jadi ini benar-benar kalau kita lihat tuh mirip-mirip Black Swan event sebenarnya, teman-teman ya. Which is liquidation kita tuh terjadi sampai 19,16 billion. Which is ini adalah futures market ya, futures market. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Pertama-tama untuk teman-teman itu bisa mengenal dulu ya market itu kenapa sih bisa liquidation terjadi pada Ethereum, terjadi link. Nah, kalian lihat nih, link aja dari harga 21 itu sempat turun sampai ke $8. Sui dari sekitar $3 itu sempat turun sampai ke 0,6 dolar. AVE dari 200-an hampir turun di bawah 100 ya. Banyak banget ya altcoin tuh yang kayak nggak ada yang jagain, kayak nggak ada orderan gitu ya. Ini kita lihat dari petual market XLM sampai turun, cross juga yang pernah kita bahas ya, XNX ini salah satu yang recovernya cepat. WLFI itu juga sempat turun sampai ke 0,0, bahkan 0,0. Dan walaupun sekarang kita lihat beberapa beberapa dari yang kita pantau itu lagi mengalami kenaikan ya. Nah, pertanyaan besarnya adalah ini adalah fake atau real? Ya, ini pertanyaan besarnya adalah fake atau real. Nah, first of all, untuk teman-teman mengetahui gitu dulu ya, mengetahui dulu kondisi pergerakan market pada 10 Oktober, kita nggak ngomongin lagi tentang tarif, teman-teman ya. Kita nggak ngomong lagi tentang tarif karena memang specialty TTB itu tidak ngomongin tentang news seperti ini. Ya, jadi kita tidak terlalu peduli terhadap newsnya. Nah, tapi teman-teman harus aware dulu nih. Teman-teman harus aware dulu. Kapan sih sebenarnya pergerakan-pergerakan seperti ini terjadi? Nah, kita bisa tahu ya, sebenarnya kalau kita ngomong market kripto tuh sering sekali ya, walaupun 2025, 2024 sudah mulai jarang, tapi market kripto dari dulu sampai sekarang tuh sering sekali memang mengalami pergerakan yang week-nya benar-benar panjang. Ya, nah week benar-benar panjang ini memang memakan korban banyak banget teman-teman ya. Bahkan kalau kemarin dengar-dengar ada yang sampai bunuh diri ya teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan tidak kenapa-napa. Tapi kalau kita lihat ya teman-teman ya, sebenarnya pergerakan-pergerakan itu tuh ya sering terjadi, teman-teman, sangat-sangat sering terjadi gitu ya. Kalau kita ngomong misalnya dari bear market dulu-dulu aja, ya bear market dulu-dulu, which is bear market dulu itu di 4 Desember 2021, itu sempat terjadi juga seperti itu ya. Jadi dia sempat turun. Ini bahkan hari Sabtu, teman-teman. Kalau kemarin hari Jumat, hari Sabtu dia ada recovery dikit, lalu mengalami penurunan gitu ya. Banyaklah sebenarnya week-week panjang seperti itu, teman-teman. Nah, tapi teman-teman, apa sih pertanda bahwa apa sih yang bisa kita ketahui gitu ya? Apa sih yang bisa kita pedulikan terhadap pergerakan daripada week panjang yang seperti ini? Nah, terlepas dia mau fake ataupun real, yang kalian bisa tahu adalah berarti ada sesuatu yang bahaya, ya.
Ada sesuatu yang bahaya. Ini kan dalam hal ini kita ngomong marketnya turun nih, marketnya turun gitu ya, sesuatu yang bahaya. Nah, sesuatu yang bahaya ini yang kita harus ketahui kira-kira apa yang berbahaya. Nah, maka dari itu baru kita sekarang bahas dulu ke newsnya dikit ya. Walaupun kita bukan specialty di news. Oke, nah banyak orang ngomong, banyak orang bilang nih teman-teman ya bahwa oh market kripto kemarin June 6 itu bukan karena ada yang jualan, bukan karena masuk bear market, bukan karena ini, bukan karena itu, tapi gara-gara Trump tiba-tiba muncul. Oke, Trump tiba-tiba muncul menaikkan tarif 100% pada China. Oke, ingat kata kuncinya, meningkatkan tarif 100% pada China. China, teman-teman. Jadi, yang kena tarif itu adalah China, bukan kena kripto. Oke, nah maka pertanyaan besarnya adalah kenapa bisa kena China, kok kena bearish marketnya di kripto? Ya, nah itu dia teman-teman ya, itu dia kadang-kadang yang agak kurang masuk akal ya. Nah, kadang-kadang orang-orang tuh ngomong wah ini karena itu ya, supaya dia bisa menyalahkan teman-teman. Supaya dia bisa menyalahkan bahwa oh bukan karena saya yang salah analisis, tapi karena Trump tiba-tiba muncul. Bukan karena saya yang bikin futures marketnya tiba-tiba turun segala macam sampai Binance itu ya. Binance kan ada masalah dan lain sebagainya. Bybit juga nggak Bybit sih, nggak Hyperliquid juga ada sempat komen itu, ya cuma jadi alasan. Ya cuma jadi alasan. Karena ini tidak ada hubungan sama sekali. China tidak dukung kripto. Yang naikin tarif adalah Trump ke China. Gitu ya, Trump ke China 100%. Yang kenapa yang kena kripto. Nah, ini sebenarnya bukan terjadi karena kripto. Terjadi karena kebetulan sentimennya memang bearish. Waktu itu yang terjadi penurunan adalah market-market seperti Nasdaq, which is Nasdaq pasti mempengaruhi pergerakan market kripto. Dan kita juga ingat ya, kita juga baru saja mengambil all time high, teman-teman ya, mengambil all time high, tidak kuat, bla 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 bla, seperti yang sempat kita ngomong juga di video kita sebelumnya, maka terjadilah penurunan yang besar. Ya, nah itu daripada si Bitcoin, teman-teman, daripada si Bitcoin. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong buy TA, masih lumayan oke nih, teman-teman, masih lumayan oke. Kenapa? Kita bisa ngomong ya, retail itu benar-benar menjadi liquidity yang sangat banyak, teman-teman, dan ada orderan di bawah sini, which is saya pernah kasih analisisnya, ada demand kecil di sini. Demand ini terjadi karena adanya false break, lalu mengalami kenaikan, dan kita bisa tarik demand lebih kurang seperti ini ya, teman-teman. Nanti silakan dielaborate sendiri ya, elaborate sendiri untuk kenapa menarik demand di sana. Nah, ini masih menjadi orderan buy yang lumayan signifikan ya. Jadi tepat di 102.000 dia tertahan. Jadi kita bisa ngomong sebenarnya ada order buy daripada si big money yang beneran nahan di sini. Ya, nggak tahu lah, entah mereka sudah mempersiapkannya. Jadi mereka sudah persiapin ketika mau buang di atas sudah mulai ngebit di bawah, ngebit banyak-banyak di bawah. Jadi ketika dia turun langsung keambil, langsung dia naikin lagi marketnya. Ya, nah itu daripada si Bitcoin. Nah, kalau kita ngomongin Bitcoin sebenarnya overall itu masih belum memasuki bearish yang sangat besar. Ya, bearish yang sangat besar. Masih berupa tanda-tanda. Kalau kita lihat di sini. Ya, kalau kita lihat di sini ya Bitcoin masih totally sebenarnya sideways aja. Ini kalau kalian buka ke line chart. Ya, jadi dalam hal ini makanya kenapa saya ngomong, apalagi kemarin itu ada week yang sangat besar, week yang sangat panjang, harusnya market itu akan memasuki mode sideways. Ini jadi buat teman-teman yang mungkin lagi nonton lewat YouTube nggak tahu, langsung join di link di deskripsi ya, supaya teman-teman bisa dapat fast update seperti ini. Ya, nah di sini saya sudah mau ngasih tahu ke teman-teman hati-hati gitu ya, karena biasanya akan terjadi sideways lumayan lama. Which is sekarang Bitcoin sudah berhasil rebound sedikit sampai ke 115.000, which is 115.000 itu adalah area pentingnya lagi. Ya, ini adalah area-area penting atau area pertengahan daripada sideways besarnya. Oke, nah jadi selama kalau kita ngomongin, untuk kita ngomongin Bitcoin ya, kita ngomongin market crypto overall, ini selama dia belum bisa close di bawah 107.000 atau close di bawah sideways-nya, jadi angka 107.000 ini akan menjadi pertanda apakah dia masuk beneran bear market atau tidak. Ya, nah itu daripada si Bitcoin. Ya, kalau kita ngomongin lower time frame-nya gimana kok? Lower time frame sebenarnya ini masih cenderung biasa-biasa aja. Kita sekarang lagi ada di fair value gap ya, kita ada di fair value gap di sini. Fair value gap-nya lagi lumayan di respect ya, lagi lumayan di respect. Ini kan ada kenaikan dan ini juga sebenarnya kalau kita perhatikan
ada penurunan, kenaikan, penurunan, kenaikan, ini ada kenaikan. Jadi ada kemungkinan Bitcoin itu bisa retrace ke 111.000, baru dia mengalami kenaikan kembali. Jika memang dia kuat di sini ya, kalau enggak ya dia akan turun ke bawah. Nah, kita akan lihat dulu reaksinya seperti apa. Yang penting kalian tandain aja 112.000 ke bawah itu adalah demand. Nah, katakan di sana ada pantulan yang signifikan, baru kita akan ambil. Kalau tidak ada, ya maka dari sini kemungkinan besar dia hanya meretest fair value gap-nya atau rally terpanjangnya, dia hanya meretest untuk dia bisa mengalami penurunan kembali. Oke, tentu angka yang perlu kalian pantau adalah 107.000. Bisa jadi nanti dia turun lagi sekali ke dekat-dekat 107.000, which is dekat-dekat sini, 109, baru dia mengalami kenaikan yang lebih signifikan. Bisa terjadi seperti itu. Yang penting angka 107.800 ini tidak di breakdown dengan sangat kencang untuk kedua kali. Ya, tapi tetap teman-teman secara gambaran besar makro update-nya silakan teman-teman cek video-video yang sudah kita bikin di sini ya. Ya, video-video dari live-live sebelumnya itu banyak banget hal-hal yang gue jelaskan apa alasan gue tidak bermain pada market kripto spot terutama ya. Jadi kalau saya pribadi saya tidak akan mengubah pendapat saya bahwa saya akan selalu ngomong even terjadi penurunan seperti ini, saya tidak menyarankan kalian untuk masuk kembali ke spot market ya. Nah, spot market itu maksudnya gimana kok? Jadi maksudnya kalau misalnya gua nggak masuk spot market, berarti gua mainnya futures ya? Oh bukan gitu. Nanti gua kasih tahu ya. Nanti sekalian gua kasih tahu ke kalian dan kenapa saya juga tidak akan mempick altcoins apapun. Dan kalau kalian lihat ya altcoins update kita atau altcoin series kita itu berhenti terakhir di nomor 12, which is wormhole. Itu 2 bulan lalu. Dan sampai sekarang kita tidak ada lagi analisis lagi untuk altcoins. Altcoins itu cuma saya kasih tahu tentang target-targetnya aja gitu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lanjutkan. Ini kita tadi bahas tentang Bitcoin, ya, kita bahas tentang Bitcoin. Nah, gimana? Ya, gimana pertanyaannya dengan koin-koin gede seperti SUI gitu ya. Koin-koin gede seperti SUI yang sempat turun sampai ke 0,6 gitu. Gimana koin-koin seperti virtual yang sekarang itu baru di 0,83? Gimana dengan koin seperti XPL yang sekarang di 0,4? Gimana dengan WLFI yang sekarang di 0,14? Nah, disinilah saya mohon maaf sekali lagi saya bisa ngomong mampus. Ya, jadi mampusnya itu apa? Jadi sorry itu saya kasarnya saya ngomongnya mampus teman-teman ya. Kasarnya saya ngomongnya mampus. Kenapa saya bisa ngomong mampus? Karena inilah altcoins. Ya, inilah altcoins. Kenapa kita inilah altcoins bahwa bisa jadi big money yang terjadi dari sideways sebelumnya, kalau WLFI sideways-nya di sini, gitu ya, WLFI sideways-nya di sini. Kita lihat misalnya kayak XPL, dia sideways di sini, naik dikit, sideways lagi dikit di sini, ya. Habis itu kan dia turun ya, dia turun. Pengu misalnya, Pengu, dia sideways di sini, gitu ya, sideways di sini. Oke, memancing kalian semua, kalian terpancing seolah-olah di sini ada falling wedge, gitu. Ada bear bullish pattern, PP gitu ya, PP yang selama ini digadang-gadang orang, wah ini gaspol nih, fair value gap gede, ya kan, fair value gap gede, ini untuk RWA nih, gitu kan, RWA, ini apalagi terserah lah kita ngomong apa. Nah itulah di sana kelihatannya, kalau dengan pergerakan seperti ini, contoh kita ngomongin WLFI ya, kita ngomongin WLFI, ini adalah berhasil distribusi. Oke, jadi inilah namanya pergerakan big money yang berhasil distribusi. Ya, so in my point of view teman-teman, kalau kita lihat daripada total beberapa ya majority daripada coins, dia kehilangan benar-benar value-nya. Ya, nah kehilangan benar-benar value-nya dan kalian jangan lupa banyak sekali dan banyak yang sudah kasih tahu kalian bahwa altcoins in the end itu akan kembali ke zero atau bahkan jadi project mati. Ya. Jadi sekarang kita masih lihat nih banyak sekali project-project yang masih aktif. Contoh baru-baru ini kan ada SPL, ada Aster, ada apa segala macam gitu ya. Nah, tapi udah banyak banget yang bahas bahwa altcoins itu in the end akan kembali jadi nol. Ya, nah, so dari sini gue bisa mengingatkan ke teman-teman semua, hati-hati, bisa jadi altcoins yang memang beneran lagi menjadi nol atau menjadi project mati. Ya, jadi jangan terlalu banyak screening altcoins, teman-teman. Jangan terlalu banyak screening altcoins. So, wah, ini murah. Gue simpen nih. Gue beli. Nah, ini yang tadi gue mau sampaikan. Misal katakanlah kalian beli WLFI gitu.
Kalian beli WiFi, kalian percaya bahwa narasinya ini akan narasi sampai all time high gitu. Narasi sampai all time high, narasi sampai jadi ETF, jadi apalah, apalah yang kalian bisa bayangkan lah gitu ya. Kalian bisa bayangkan narasi yang bagus dan lain sebagainya. Nah, dari sini gue bisa ngomong, kalau kalian mau main spot, oke, nggak apa-apa kok spot. Tapi siaplah bermain untuk profit sama dengan exit gitu ya. Nah, ini yang kita harus bedain teman-teman. Ini yang kita harus bedain. Ya, kalau kita ngomongin Ethereum di saat katakan kita ngomong di 1600, kalian beli, kalian hold, apalagi kebetulan cycle-nya memang belum habis. Cycle-nya kan di April 2025 itu sempat saya ada satu update ya, satu update Ethereum itu kalian bisa cek sendiri ya di altcoins nomor 6. Which is di sana saya kasih tahu ya kenapa altcoins itu belum habis masanya. Kenapa masih ada beberapa bulan lagi? Nah, ini sudahlah posisinya, cycle-nya sudah deg-degan, cycle-nya udah deg-degan, big money terlihat berhasil distribusi. Kalau kalian mau beli, lalu naik 100% hold, katanya moonback gitu. Moonback, ya harus 100% baru gua TP. Percayalah, kalian tidak akan pernah TP. Ya, maka kalau kalian mau masuk spot, karena memang ini ada potensi di mana kita bermain pada early bird market, maka setiap kali kenaikan harus exit, kenaikan harus exit, gitu. Dan ini berlaku untuk hampir majority of altcoins. Kecuali kalian bisa nemuin yang benar-benar secara narasi itu bagus sekali. Ya, nah saran saya kalau kalian mau cari yang narasinya bagus sekali, jangan cari koin-koin yang lama. Carilah koin minimal yang baru yang masih hangat, teman-teman ya, yang masih hangat-hangat. Contoh kalau kita ngomong kayak B2 gitu kan. Nah, ini salah satu yang sempat gue bikin konten bintangnya, teman-teman ya. Gue bikin konten bintangnya ini karena salah satunya dia koin yang baru, dia belum listing di mana-mana, dia masih di perpetual market. Nah, ini apa namanya? Resilient, teman-teman. Yang lain mengalami penurunan, ini jangankan penurunan, malah kenaikan teman-teman ya. Ini jangan penurunan, bahkan di hari Jumat itu, di hari Jumat aja, ini di hari Jumat gak terjadi apa-apa kawan-kawan, cuman terjadi penurunan sedikit sekali, tidak terjadi apa-apa di sana ya. Nah, ini agak susah pastinya kalian ketemu dan saya belum bisa menemukan kira-kira the next-nya apa. Karena kenapa? Kita bisa ngomong juga total tiga yang pernah saya sampaikan ke kalian ya. Saya pernah sampaikan ke ya di beberapa video, kalau nggak salah video salah satunya yang ini, yang katanya top cycle tapi kok alt season. Di sana saya kasih tahu kan bahwa targetnya total tiga ini sudah kena teman-teman. Total tiga ini udah ngelewatin 1,1 triliun. Udah dulu lah, capek gitu loh. Capek nih. Ya, altcoin udah pada capek. Nunggulah dia at least retrace lagi sampai ke berapa. Dan kalau kalian sampai salah milih altcoins, ini bukan jadi alt season lagi. Ini akan menjadi alt bear season. Ya, di mana salah pilih altcoins ya. Kalau dulu teman-teman, kalau kita ngomongin alt season, itu salah pilih altcoins, altcoinsnya nggak jalan. Jadi nggak rugi. Jadi sebenarnya kalau kita dulu waktu di alt season, kita salah pilih altcoins, beli altcoins apapun, itu nggak jalan. BEP doang. Kalau alt bear season, jadi altnya tuh bearish season gitu ya. Ini salah pilih altcoins, nyangkut selamanya. Dengarkanlah ini dan kalian bisa catat ini, balik lagi ke TTB untuk kalian memberikan terima kasih ataupun mention gua gitu ya. Jadi pada hal ini saya mungkin bisa menyatakan alt udah masuk ke bear season, tetapi kita ngomong kalau Bitcoin masih 50-50 ya, masih ada kemungkinan dia untuk mulai mengalami kenaikan ya. Tapi ingat sekali lagi teman-teman, walaupun ya nanti saya takutnya dibilang salah lagi teman-teman ya, saya takutnya dibilang kok ngomongnya gini gini gini, nanti kalau udah salah nggak mau ngaku, padahal saya salah selalu ngaku teman-teman ya. Tapi saya masih dibilang orang salah nggak mau ngaku ya. Tapi contoh kalau kita ngomong alt bear season, walaupun masuk ke dalam bear season ya, tetap kalau bisa pilih kalian bisa dapat performance ya, kalian bisa dapat performance. Oke, kalau kalian yang nggak bisa pilih, lebih baik stay out of the market. Kalau kalian nggak bisa pilih, ya. Jadi ini kembali ke kesadaran masing-masing aja daripada teman-teman semua gitu ya. Nah, jadi daripada market update hari ini, kesimpulannya apa kok? Sebenarnya lu mau jelasin week panjang itu fake atau real? Jadi kalau kalian dengar, kira-kira menurut teman-teman apa ya yang terdengar dari teman-teman?
Kalau teman-teman kira-kira yang lagi nonton, yang sekarang lagi live, coba bantu gue komen. Yang kebayang di kalian dari yang gue jelaskan, berarti week ini real atau fake, teman-teman? Ayo, aku mau lihat teman-teman paham nggak gitu ya. Aku mau lihat. Real, betul. Ya. Jadi jawabannya adalah real, teman-teman. Karena penurunan ini bukan terjadi karena news. Newsnya itu hanya membawa kalian untuk menjadikan alasan, oh, karena Trump naikin tarif, berarti nanti kalau Trump nggak naikin tarif, udah aman lagi market. Oh, sorry, sorry, sorry. Sorry, hati-hati banget, teman-teman ya. Karena altcoin kalian bisa lihat ya, jauh banget itu. Bahkan koin-koin lama yang mungkin orang-orang banyak banyak bet on it, waduh kacau sekali teman-teman. Ini sampai nggak bisa buka lagi nih cek atasnya. Nah, kalian lihat tuh, saya sampai nggak bisa buka lagi cek atasnya. Ini turunnya hampir mau ke nol, ya. Dan yang recover sejauh ini, itu baru dikit banget koinnya teman. Bahkan koin-koin nggak jelas kayak B2, XNX, XRP aja belum Pak balik lagi teman-teman. XRP masih 2,55. Di sini orang-orang ngomong XRP oke nih, XRP $10. SEC sudah tidak mendukung, sudah tidak ngapa-ngapain gitu ya, sudah tidak ada masanya lagi. Sorry, tidak ada masanya lagi, tidak ada mengganggu lagi gitu. Betul, sama. Kalau saya juga bingung banget narik di artinya. Makanya kenapa saya ada ngomong ke teman-teman lebih baik kalau kalian belum bisa, saya ngomong di kesimpulan di sideways. Ya sudahlah kalau memang belum belum nampak gitu kan, kalian belum nampak futures day traders, namun sangat disarankan menunggu sampai berakhir gitu. Jadi at least sampai kita bisa baca marketnya, at least sampai kita bisa baca market, kita baru bisa ngomong harga akan kemana. Ya, dan jangan lupa sekali lagi teman-teman, saya pernah jelaskan berkali-kali, kenaikan X1 yang sangat tinggi dan sudah terjadi bertahun-tahun itu pasti menunjukkan bahwa akan ada ekonomi crash yang besar ya. Dan untuk Nasdaq sendiri dan juga Dow Jones dan lainnya siap-siaplah. Mungkin ini memang menjadi topnya untuk sementara. Sampai mana kalau sampai mana kalau di Nasdaq sih ini di sini ada compression ya. Ini ada compression LQ plus compression. Wah, mungkin sedap ya kalau Nasdaq bisa ngetes sampai ke 22 ribu, 20 ribu ya. Nggak tahu sampai kapan. Mudah-mudahan tidak dalam waktu dekat ya. Jadi saya tidak mendoakan tentunya teman-teman ya. Saya tidak mendoakan tapi dari hari ini daripada kesimpulan yang gue mau sampaikan adalah selagi kalian bisa nyampai selamatkanlah teman-teman ya. The week panjang menurut saya adalah week yang real ya. Belum pernah terjadi 19 billion liquidation. Itu berarti benar-benar sudah kapitulasi banget teman-teman. Ya, orang-orang akan trauma di market kripto. Ada orang-orang yang mau balas dendam, tapi most likely kayaknya balas dendam deh, teman-teman. Ya, kalau saya lihat-lihat harusnya most likely balas dendam. Nantinya jangan-jangan akan ada liquidation terbesar keduanya. Nah, teman-teman harus hati-hati ya. Oke, so sampai di situ dulu untuk video hari ini. Semoga teman-teman lumayan mengerti gitu ya, walaupun ya mungkin bakal banyak juga yang tidak mengerti bahasa saya ya. Makanya kalau teman-teman yang mungkin belum mengerti gitu ya, jangan lupa teman-teman yang lagi nonton lewat YouTube, silakan di like videonya kalau teman-teman suka, langsung di subscribe supaya teman-teman tidak ketinggalan live yang selanjutnya. Dan juga teman-teman yang mau bertanya-tanya lebih cepat untuk gua jawab, silakan teman-teman join lewat link di deskripsi, join ke Telegram kita, yaitu adalah Crypto TTB gitu ya. Kalau di sini linknya adalah Crypto TTB, silakan teman-teman cari, masuk ke sana, dan teman-teman bisa bertanya ke saya di sini ya. Selamat sorry. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan dan see you on the next live. Bye bye.